Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mekanisme kerja paru-paru sebagai sistem ekskresi. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke dalam jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Nah, masih kurang paham? Mari kita jelaskan sekali lagi proses ekskresi paru-paru. Ketika menghirup udara, paru-paru kamu akan memasukkan oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Udara yang masuk melalui hidung akan masuk menuju trakea melalui tenggorokan, dan dari sana udara akan dipilah ke saluran-saluran udara atau bronkus dan memasuki paru-paru. Udara yang kamu hirup akan dipilah lagi nih ke dalam bronkiolus menuju kantong udara yang disebut alveolus. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dalam alveolus kemudian akan diserap oleh pembuluh darah, disalurkan ke jantung. Oksigen kemudian dipompa oleh jantung menuju sel-sel tubuh. Proses metabolisme ini menghasilkan karbon dioksida yang akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam bentuk gas dan cairan. Gas dan cairan itulah yang disebut karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan yang terjadi pada organ paru-paru. Nah, yang pertama disebut dengan pneumonia atau yang dikenal juga sebagai paru-paru basah. Paru-paru basah ini biasanya terjadi infeksi oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli akan dipenuhi cairan dan penderita akan mengalami kesulitan saat bernafas. Gangguan pada paru-paru yang berikutnya adalah asma. Ayo, siapa yang di sini terkena asma? Asma adalah penyakit jangka panjang pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Gejala lainnya adalah nyeri dada, batuk, dan mengi. Ada beberapa hal yang dapat memicu asma, yaitu asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau terpapar zat kimia. Nah, yang ketiga, tuberkulosis atau TB. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang menyerang jaringan paru-paru. Penyebab seseorang mengidap TB adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat adalah pneumotoraks, penyakit yang di selaput paru atau yang disebut pleura. Pneumotoraks terjadi jika satu atau kedua membran pleura tertembus dan udara masuk ke dalam rongga pleura menyebabkan paru-paru mengempis. Oke, tadi hanya beberapa saja gangguan yang terjadi pada paru-paru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.